Kalau Anda bicara gempa, kita tahu bahwa Jepang juga pusat gempa. Dan salah satu reaktor nuklir di Jepang bulan Agustus ini restart kembali, mulai kembali reaktor nuklirnya. Artinya nggak ada masalah dengan gempa. Nah, sekarang masalahnya ekonomi. Makin reaktor ini aman, artinya makin mahal, makin tidak kompetitif. Anda mengatakan nanti harga listriknya juga akan Harga listriknya akan menjadi naik dan menjadi lebih mahal. Karena begitu sistem pengamanannya ditambah, itu adalah biaya untuk PLTN. Kalau pemerintah mau mengejar target 35.000 megawatt, mungkinkah dengan energi-energi yang sekarang ada, panas bumi, batu bara, matahari atau angin misalnya, tanpa nuklir? Sebetulnya kalau kita ngomong batu bara ya, kan batu bara kita sebetulnya masih sedikit sekali dipakai. Dari 400 juta ton yang diproduksi, sekarang saya kira meskipun batu bara punya polusi yang luar biasa. Betul, tapi kan kita tahu Australia bakar batu bara luar biasa, Cina bakar batu bara luar biasa. Kita masih belum ada apa-apanya, saya bilang. Jangan jadi kita malaikat di negara kita untuk dunia seolah-olah. Nggak ada apa-apanya. Untuk Indonesia itu nggak ada apa-apanya bangun 35.000 megawatt kalau itu batu bara sebetulnya. Tinggal masalah clean coal teknologi itu yang dipakai, gitu, supaya lebih aman. Meskipun Cina dan Amerika telah terus mengembangkan teknologi nuklir untuk listrik. Iya, kalau mau memang teknologi nuklir yang lebih baik, janganlah pakai teknologi fisi yang saat ini dipakai di seluruh dunia. Ada teknologi fusi yang kita harapkan jauh lebih bersahabat, jauh lebih aman. Dan Indonesia tidak mampu ikut dalam riset teknologi ini. Mahal sekali. Fusi itu kan penggabungan. Kalau yang sekarang itu pembelahan. Jadi dari inti berat dibelah gitu dua. Dan ini hasilnya itu adalah bahan-bahan sangat radioaktif. Jadi kalau saya simpulkan penolakan Anda terhadap nuklir ada dua. Yang pertama adalah proses pembangunan infrastruktur. Yang kedua adalah kecelakaannya. Ya, kecelakaan, limbah, dan harga keekonomian PLTN. Kalau pemerintah mau buka studi kelayakan Bangka Belitung, studi kelayakan yang ditunjuk oleh pemerintah dalam ini, saya bilang Batan, menunjuk suatu konsultan untuk melakukan studi. Dan harganya 12 sen per kWh. Dan ini nggak pernah diungkap ke publik. Ada dokumennya. Kalau mau jujur, buka dong. Ini 12 sen dolar. Berapa PLTU? Batang, kontraknya cuma 6 sen dolar per kWh. Satu 6 sen, satu 12 sen. Masa mau kita bangun yang 12 sen? Harganya 100% lebih tinggi gitu. Nah itu yang saya selalu menuntut, transparan, buka dong. Dan prinsipnya sebetulnya kita bukan nolak sih sebetulnya. Kita ingin betul-betul bahwa teknologi ini kalau memang dipakai yang selamat, yang murah. Tapi begitu ngomong murah aja kita udah nggak masuk. Saudara, saya merasa harus menemui Menristek dan Dikti, Pak Muhammad Nasir. Dan saya langsung akan berbincang dengan Pak Muhammad Nasir. Terima kasih Pak M. Nasir telah memberikan waktu untuk program Aiman. Pak Nasir, soal PLTN, Indonesia layak punya PLTN? Indonesia dalam kaitan masalah PLTN sebenarnya adalah satu pilihan alternatif, pilihan terakhir memang dalam satu... Pilihan terakhir apa Pak? Enggak, pilihan terakhir dalam kaitan untuk kebijakan itu. Riset telah membuktikan bahwasanya PLTN itu yang sekarang berkembang di dunia itu adalah kondisinya sudah generasi 4, artinya adalah kondisi yang sangat aman dan sangat secure. Oleh karena itu kita harus mulai mencoba berpikir bagaimana PLTN ke depan untuk Indonesia. Jadi Indonesia layak punya PLTN? Saya rasa sangat layak karena Indonesia punya pengalaman mengelola reaktor sudah 50 tahun. Bapak katakan sebagai pilihan terakhir karena energi lain yang masih bisa dimaksimalkan. Saya ingin tanya ke Bapak, energi panas bumi, air, matahari, bahkan angin, tidakkah cukup di Indonesia? Saya rasa ini kalau dikatakan cukup tergantung di dalam masalah kita pengembangannya. Sampai sekarang riset yang mengembangkan tentang itu, khususnya yang terkait pada geothermal, ternyata cost-nya sangat mahal. Cost-nya itu setiap kita injek itu kan jutaan dolar. Sehingga kalau kita hitung secara rupiah, itu kalkulasinya masih sangat tinggi. Kedua pada solar cell. Solar cell yang kita hasilkan itu masih sangat rendah. Kita kalau dengan angin, masalah wind, ini problemnya adalah kita itu di negara tropis. Tropis itu anginnya nggak kencang sehingga lambat ya enggak. Artinya untuk menggerakkan kincir itu sangat berat. Dan kita punya batu bara yang kaya di tanah kita.
Kalau batu bara itu berarti kita berbicara fosil. Kalau kita berbicara itu ada limited, terbatas. Sekarang Kementerian Ristek dan Dikti bersama Batan ingin mendorong riset yang kita kembangkan ke depan, bagaimana bisa nuklir bisa menghasilkan energi. Saya ingin Bapak menjelaskan pada publik bagaimana seorang Menristek Dikti sangat yakin bahwa nuklir adalah energi yang bisa dikelola oleh bangsa Indonesia dan bisa dilaksanakan untuk PLTN. Resource dari engineer kita itu sangat siap dan mereka rata-rata sudah punya pengalaman banyak di dalam mengelola tentang reaktor. Ini kalau kita lihat dari kapabilitas, oke. Sekarang kalau kita berpikir untuk Indonesia ke depan, ini apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus menyadarkan kepada masyarakat yang namanya nuklir itu adalah selalu berpikir adalah bahaya, kecelakaan dan seterusnya. Ini radioaktif. Ya semua yang terjadi. Tercemar. Semua itu yang berpikir karena dulu pernah pengalaman di Chernobyl. Ini yang pengalaman yang dianggap itu menjadikan permasalahan yang cukup berat. Jepang yang telah mempunyai pengalaman kemarin gempa bumi yang ada di tsunami 2011. Yaitu yang Fukushima, ya. 1 Agustus telah dipublikasikan launch itu ada operasi lagi secara penuh kaitan masalah cost pembiayaan. Kalau kita sekarang menggunakan yang namanya energi BBM kita yang pakai fosil itu jatuhnya di angka 18 sen per kWh. Kalau kita akan hitung dengan geothermal, kalau itu bisa menghasilkan itu dengan kondisi normal sekali injek tidak dapat 12 sen per kWh. Kalau kita menggunakan batu bara sekitar 15 sen per kWh. Tetapi asumsinya kalau yang menggunakan batu bara itu kita tidak memperhatikan masalah pencemaran lingkungan. Cina mulai menghentikan terhadap batu bara itu karena itu dianggap merusak atau lingkungan mereka sudah luar biasa. Sehingga Cina dia sekarang membangun 15 reaktor. 15 reaktor nuklir. Tidak ada kekhawatiran akan reaktor nuklir ketika itu dibangun Indonesia karena kita tahu bahwa Indonesia adalah daerah rawan gempa, daerah cincin api. Ya. Di mana kemudian kita bisa memikirkan bahwa Indonesia bisa aman ketika ada reaktor nuklir di situ. Ya.